berkumpul di Masjid Al-Muttaqin ini dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran Al-Quran kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Baik, kepada seluruh peserta pembelajaran Al-Quran Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, sedikit kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim, yaitu tentang ajakan kepada ayahnya untuk meninggalkan berhala-berhala. Jadi Nabi Ibrahim mengajak ayahnya meninggalkan berhala-berhala, yang mana pada waktu itu ayah Nabi Ibrahim sendirilah yang membuat berhala-berhala itu. Sebelum Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, pertama kali yang diajaknya menyembah Allah adalah ayahnya sendiri. Ayah Ibrahim bernama Azar, adalah pembuat patung berhala. Ia memperingatkan ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut, penuh kesopanan. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak menolong kamu sedikit pun?" "Wahai ayahku," kata Nabi Ibrahim, "sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku. Niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." "Wahai ayahku," kata Ibrahim, "janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah." "Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dan Tuhan yang Maha Pemurah, maka engkau menjadi kawan daripada syaitan." Allah jelaskan dengan firman-Nya, "Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an." Kata Allah dalam Al-Quran, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Quran Surah Maryam ayat 42. Tapi ayah Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti ajakan Ibrahim. Ayahnya berkata, "Bencikah kamu terhadap Tuhanku Ibrahim?" kata ayahnya. "Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajammu," kata ayah Nabi Ibrahim kepada Ibrahim. "Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Karena ayahnya tidak mau mengikuti ajakan, ia hanya berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu." Jadi waktu itu Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, tapi Nabi Ibrahim atau ayah Nabi Ibrahim tidak mau menyembah Allah. Dia tetap mau menyembah berhala-berhala tersebut. Kata Ibrahim, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik padaku, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku," kata Ibrahim, "mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Doa atau permohonan Nabi Ibrahim untuk ayahnya tidak lain adalah karena
kasih sayangnya selaku anak kepada ayahnya. Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas daripadanya. Tak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Pada waktu itu kerajaan Namrud yang dipimpin oleh raja yang bernama Namrud, mereka membuat patung-patung berhala untuk disembah. Namun Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dan ditinggalkanlah satu patung yang besar di dalam perumahan ibadah mereka. Suatu ketika Raja Namrud dan kaumnya pergi meninggalkan negeri, kampung-kampung mereka tertinggal kosong. Kesempatan itu dipergunakan oleh Nabi Ibrahim untuk melaksanakan niatnya yang selama ini dipendamnya, yaitu menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat peribadatan Raja Namrud dan rakyatnya. Maka dengan menggunakan kampak, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam memecahkan semua berhala-berhala satu persatu, tetapi karena maksud tertentu ada satu berhala yang tetap dibiarkan utuh, yakni berhala yang sangat besar. Setelah selesai menghancurkan semua berhala lain, Nabi Ibrahim mengalungkan kampak itu di leher berhala yang besar tersebut. Kemudian beliau pergi meninggalkan tempat peribadatan itu. Lalu Raja Namrud dan pasukannya pulang. Dia lihat tempat peribadatannya sudah hancur lebur. Tuhan-tuhan mereka yang mereka buat, yaitu patung-patung, hancur semua. Lalu mereka panggil Nabi Ibrahim. Siapa yang menghancurkan ini? Kata raja itu kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, saya tidak tahu. Tanyalah kepada patung yang besar itu. Lalu raja itu mengatakan, patung itu tidak bisa berbicara. Lalu kata Nabi Ibrahim, kalau dia tidak bisa berbicara, kenapa kalian sembah? Nah, dengan mendengar itu, raja murka, Raja Namrud murka kepada Ibrahim, dan Ibrahim dihukum, dibakar hidup-hidup pada waktu itu. Lalu setelah dinyalakan api yang besar, Ibrahim dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi? Dengan kemukjizatan Allah, Nabi Ibrahim selamat keluar dari api itu. Kata Allah dalam Al-Quran, Qulna ya naru kuni baradaw wassalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah engkau dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya 69. Jadi dihukum Raja Namrud, Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup, dia tidak mempan. Bahkan api itu dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim dari pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud tersebut. Nah, itulah kisah Nabi Ibrahim yang begitu memperjuangkan umatnya yang pada waktu itu sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu mari kita lanjut pembelajaran Al-Quran kita sebagaimana biasanya. Sudah dapat semua?